ibu bersama dompet tidak terbakar. Ya, itu yang kami dapatkan dari rumah sakit RCM. Tapi yang paling inti pokok memang pihak psikiater, pihak ahli membantu keluarga, membantu korban untuk proses penyembuhan. Waktu keadaan yang sangat genting seperti itu juga sangat terharu. Kita yang memberi, kita juga terharu. Nah, yang menerima juga sangat terharu waktu itu ya. Untuk mencapai tujuan nasional kita, cita-cita nasional kita, masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan kebinekaan. Jadi apapun yang membuat kebinekaan itu hilang harus dihindari. Tapi kita tetap berjuang untuk demi harga diri anak kita. Itu harga diri anak bangsa kita. Jangan sampai terulang kembali, itu aja. Jakarta, 13 Mei 2016. Kepada yang terhormat Bapak Presiden RI Joko Widodo di tempat. Dengan hormat, nama saya Ibu Ruyati Darwin, orang tua korban bernama Eten Karyana, akan menyampaikan kepada Bapak bahwa tragedi 13-15 Mei 98 sampai sekarang belum ada kejelasannya. Sudah 18 tahun kami berjuang menuntut keadilan, belum terwujud. Ya, waktu itu kan almarhum lagi ngajar ya. Beliau kan guru bahasa Inggris di SMU Bekasi. Kemudian kira-kira jam 12 itu kedengaran orang bilang katanya Jogja Plaza Klender kebakaran itu. Tapi ya bingung, kebakaran itu apinya sangat besar gitu. Jadi seluruh gedung itu hampir terbakar gitu. Kemudian anak saya ini dari sekolah terus lari ke rumah, ganti pakaian dulu, melihat gedung yang sudah terbakar itu. Emang benar, sampai di sana, lokasi sana, gedung itu sudah kebakar semua dan masyarakat juga ada di sana melihatnya. Anak saya melihat di lantai bawah itu ada anak kecil sudah terkurung api, kemudian dia menggapai-gapai seolah-olah minta tolong. Nah dari situ kemudian almarhum masuk ke dalam gedung itu. Nah sampai saat ini juga tidak kembali. Jadi dia langsung masuk ke dalam gedung itu, ya akhirnya juga tidak bisa kembali. Dan saya dapatkan berita udah sore dari Cakrawala, sudah diketemukan sebungkus abu bersama dompet berisikan KTP tidak terbakar. Ruyati Darwin bersama paguyuban korban tragedi 13 hingga 15 Mei 1998 setiap tahun mengadakan acara doa dan tabur bunga di bekas salah satu lokasi kerusuhan Mei 98, yakni di Mall Klender, Jakarta Timur. Dulunya saat kejadian, mall tersebut masih bernama Mall Jogja. Acara yang dilakukan setiap tanggal 14 atau 15 Mei itu biasanya dilanjutkan dengan kunjungan ke makam para korban tragedi di Pemakaman Umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Mereka semua saya minta didata. Katanya Bu Yuni ada sekitar 30 ya. Didata dan kemudian nanti akan kita ketemu di Balai Kota ya. Seluruh makam anggota keluarga menjadi korban itu menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi tanggung jawab kami. Termasuk juga batu nisan, perawatan dan seterusnya, termasuk juga pajaknya. Apakah cukup? Belum cukup. Kami juga akan mendata tentang bagaimana kondisi sosial ekonomi dari keluarga korban. Sehingga kita bisa memetakan untuk bisa membantu kehidupan mereka. Ya, mereka sudah kehilangan anak-anaknya, putra-putranya. Ya, maka dia juga tidak boleh kehilangan harapan kepada masa depannya.
saya katakan sebagian kecil korban. Saya kalau menurut saya pribadi, ini sudah menjadi kurikulum nasional harusnya, bukan lokal. Bukan lokal. Sama seperti kita belajar tentang tragedi jatuhnya Singasari. Ya. Mungkin kita ini harus segera membangun konsolidasi demokrasi yang kuat supaya perpindahan kekuasaan itu tidak didahului dengan pertumpahan darah dan korban. Ya, sehari-hari saya kegiatannya dagang. Cuman dagang saya ini kan bila mana ada yang membutuhkan dengan waktu tempo, ibaratnya 2 minggu ke gajian, saya belikan barang-barang itu, kemudian nanti diserahkan ke mereka yang butuh itu. Sebetulnya emang itu datang dari diri kita sendiri ya deh, semangat untuk tetap berjuang. Karena apa yang saya di sini jalankan adalah untuk menjaga nama baik, martabat almarhumah yang sudah menjadi korban itu. Jadi kekuatan saya adalah pertama dari diri kita sendiri, kedua juga dari kawan-kawan kita yang ingin berjuang sama-sama. Itu kita saling bergandengan tangan. Di usia yang mencapai 70 tahun, Ruyati Darwin harus tetap bekerja keras. Buah hatinya, Eten Karyana, yang diharapkan menjadi tumpuan masa depan bagi dirinya dan keluarga, meninggal dunia saat peristiwa Mei 98. Anak pertama, dan dia emang paling pintar di antara semua sampai dia dapat tamat di UI ya, Universitas Sastra. Dia ngambil jurusan sastra Perancis gitu. Dan itu sebetulnya di dalam rencana hidup saya ke depannya. Dia adalah sebagai tumpuan hidup saya di hari tua gitu. Ya, pertama kita ikhlas deh. Kita ikhlas dan kita pasti punya semangat. Punya semangat, kita ingatlah dengan semua siapapun itu juga bukan anak saya sendiri ya. Itu korban-korban pelanggaran HAM sampai sekarang kan belum juga ada realisasinya dari pemerintah. Saya ikhlas, saya capek dan capek itu emang saya udah sering jalanin. Jadi semangat saya itu selalu timbul dari diri kita sendiri gitu. Kalau ini kan karena kita cinta, kasih sayang terhadap anak ya, tentunya itu tidak akan hilang sampai kapanpun juga. Perasaan sedih bagaimana gitu. Nah di situ kemudian kita timbul aja semangat untuk berjuang. Karena kalau tidak ada yang membelanya dari keluarganya, siapa lagi? Tahun 99, sejak awal dari kejadian 1 tahun kemudian, kami lalu membentuk paguyuban gitu. Baiklah, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita mulai saja acara taklim kita ini sambil menunggu rekan-rekan kita yang belum hadir. Karena waktu. Ya, doa yang kita penting adalah untuk doa untuk almarhum, doa untuk diri kita sendiri juga ya, supaya kita selalu mendapatkan perlindungan dan kekuatan di mana ibu sedang berjuang untuk menuntut keadilan ini. Kalau soal memaafkan, itu sih pasti di antara kita manusia ada ya deh ya. Tapi ini kan masalahnya beda. Jadi kalau dari saya sendiri sih mengharapkan agar saya sama kawan-kawan itu akan tetap bisa berjuang, bersemangat untuk tetap kita menuntut keadilan ini. Kelas 2. Kita mengingat
miris kepada ibu-ibu ya, kondisinya sekarang ini kan ibu-ibu itu semakin kesini semakin tidak berdaya, semakin hampir tidak bisa untuk berjuang kayak ibu begini gitu. Ya harapan ibu semoga aja ini pemerintah atau negara itu harus melihat kepada para korban. Ya harapan dari kami para korban adalah semoga tidak terulang kembali. Menurut sosiolog UI, Tamrin Tamagola, dibutuhkan waktu minimal 1 generasi untuk upaya menyembuhkan luka dari tragedi Mei 98. Itu pun dengan kondisi adanya usaha trauma healing dari dan oleh semua pihak. Secara sosiologis, 1 generasi dapat memakan waktu lebih dari 25 tahun. Upaya dari level paling atas atau negara, lalu level masyarakat, dan komunitas, hingga ke level keluarga dan individu adalah tugas yang perlu dilakukan bersama. Kalau kita mencari cara yang efektif untuk proses penyembuhan dari kepedihan yang sangat dalam gitu, dari korban dan keluarga korban, saya kira bangsa ini belum pernah mempunyai pengalaman yang cukup bisa diandalkan melakukan proses penyembuhan itu. Nah, komprehensif dan tuntas itu mulai dari lingkup yang luas, kemudian turun ke lingkup yang agak menengah, sampai ke lingkup keluarga, sampai ke lingkup korban individu. Nah, kalau kita turun ke bawah, ke lingkup yang kedua, maka kita lihat hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Jadi sekarang kita masuk ke lingkungan masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu kan biasanya di Indonesia ini selalu ada kategori mayoritas dan minoritas. Nah, kalau usulan penyelesaian yang diusulkan oleh Emi Chua ini di dalam buku ini, Wealth on Fire, dan dia bicara tentang mayoritas itu, usulannya 2. Kelompok minoritas harus diberi kesempatan untuk juga berkiprah di dalam bidang politik dan menjadi pejabat politik. Nah, pada saat yang sama, kelompok Tionghoa juga, kelompok minoritas Tionghoa juga harus memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha pribumi untuk besar dan sama kuatnya dengan kelompok-kelompok minoritas Tionghoa. Kemudian kalau kita turun pada tingkat keluarga, nah di situ baru kita bicara secara teknis proses penyembuhan atau yang sering disebut dengan trauma healing itu dalam bahasa Inggris, di mana ada psikiater yang ahli, expert, membantu keluarga dan bersama-sama expert dan keluarga membantu korban untuk memahami dan menyembuhkan luka-lukanya itu. Dan itu dia biasanya makan 1 generasi. Daripada hanya mencemaskan kondisi masyarakat, lebih baik mengubah rasa cemas itu menjadi rasa percaya diri dan mulai menyumbangkan cinta kasih. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1998, Insan Seci pada masa awal karya bakti di Indonesia turut menebarkan benih cinta kasih. Memberikan cinta kasih sebesar-besarnya adalah cara ampuh untuk menyingkirkan kekotoran ataupun beban penderitaan. Mei 98 adalah peristiwa atau tragedi yang cukup menggemparkan di Indonesia. Nah, setelah peristiwa itu, Yayasan Buddha Seci Indonesia melakukan bakti sosial, yaitu membagikan beras. Itu mengapa dilakukan, Sku? Saya masih ingat waktu 98 kejadiannya. Benar sekarang kalau ingat lagi, waktu itu memang suasana mencekam. Dan Master Cheng Yen di Taiwan sangat peduli dan khawatir dengan keadaan waktu itu di Jakarta. Dan saya masih ingat waktu Oktober 98, saya, Ibu Sukmei, sama Pak Frankie, kita pulang ke Taiwan, ke Hualien melapor kepada Master keadaan Indonesia waktu itu. Nah, setelah Master mendengarkan, Master bilang, sebenarnya Indonesia itu tidaklah ada resist, tetapi yang ada adalah gap antara
si kaya dan si miskin. Dan sebenarnya lah kita mesti kasih perhatian, dengan cinta kasih kita melenyapkan kebencian. Saya rasa kita juga lihat yang menerima bantuan suci waktu keadaan yang sangat genting seperti itu juga sangat terharu. Kita yang memberi, kita juga terharu. Nah, yang menerima juga sangat terharu waktu itu ya. Karena dalam keadaan genting gitu ada yang memberikan perhatian. Saya rasa kita berusaha ya. Sebenarnya dalam keadaan gitu, satu senyum, saya rasa, satu perhatian, itu adalah satu cinta kasih gitu loh. Sebenarnya kita kasih beras juga baru berapa sih? 5 kilo, 10 kilo, benar nggak waktu itu bagi berasnya? Mungkin beras juga pasti bisa makan habis lah 5 kilo. Tapi perhatian itu loh, ada satu kasih loh dari kita gitu loh, satu perhatian. Itu yang saya rasa yang paling penting gitu. Kemudian harapan dari cinta kasih yang terus ditanamkan di masyarakat apa? Menurut saya kita haruslah memberikan kasih kepada sesama dan mengajak semua orang sayanglah kepada masyarakat ini, juga sayang kepada negara kita yang makmur ini, negara yang baik inilah. Saya harap kita semua hidup dalam kebahagiaan dan peaceful. Hendaknya kita selalu berhati-hati dan cermat dalam berperilaku dan menangani persoalan, namun jangan lantas bersikap picik dan mencari-cari persoalan. Kehidupan yang paling bahagia adalah kehidupan yang dapat memaafkan dan mengasihi sesama. Para bapak bangsa ini telah menetapkan suatu dasar yang kokoh yang perlu kita jaga demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika perlu kita pegang teguh selamanya. Yang pertama kalau saya boleh ya, untuk negara ini kita harus kembali kepada Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jangan yang sudah direvisi ini kan menurut saya nggak pas juga. Jadi atas dasar itu kan udah jelas apa tujuan negara bangsa ini, ya kan? Kenapa kok kita milih Bhinneka Tunggal Ika? Bung Karno sendiri sudah, kenapa kita milih Pancasila kan itu udah harga mati, itu nggak boleh ditukar-tukar lagi. NKRI juga nggak boleh ditukar lagi, udah satu, terus dari Sabang sampai Merauke itu nggak boleh ditak-atik. Kita harus jaga itu namanya untuk membangun namanya integrasi nasional supaya lebih, karena dulu kan masih belum kuat ya, itu harus dikuatkan integrasi nasional. Salah satunya yang menyadarkan bahwa memang apa yang dasar-dasar negara ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu memang, dan kebinekaan itu yang harus dipertahankan dan harus diresapi oleh setiap orang, harus diresapi sehingga mereka merasa memiliki dan akhirnya membela. Kalau itu nggak mendalami, nggak meresapi, maka kita nggak akan sepenuh hati gitu, sehingga nanti kalau ada pengaruh dari kanan kiri tetap dia utuh, tetap kuat untuk mencapai tujuan nasional kita. Ya, cita-cita nasional dicapai lewat tujuan nasional sampai kecapai cita-cita nasional kita, masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan kebinekaan. Jadi apapun yang membuat kebinekaan itu hilang harus dihindari. Generasi muda adalah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa. Generasi muda perlu menyadari pentingnya makna Bhinneka Tunggal Ika
dan mencari beragam cara agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga. Persatuan dan kesatuan adalah modal utama pembangunan. Rasa cinta pada persatuan dan kesatuan bangsa perlu dipupuk sedini mungkin. Ya, yang pertama di dalam sekolah-sekolah itu menurut saya kalau boleh itu dari SD sampai SMA itu balik lagi budi pekerti. Budi pekerti diajarin. Terus lagu-lagu yang dulu kita lagu-lagu kebangsaan itu kan banyak itu. Sekarang mungkin udah pada nggak bisa lagi. Terus apel-apel bendera 17. Setiap 17 itu harus ada apel bendera. Biasakan menghormati lambang-lambang negara gitu. Jadi nanti akhirnya akan mengalir bahwa sesuatu itu nggak boleh main main potong, main tidak demokratis gitu. Jadi semangat itu ditumbuhkan dengan kita biasa bersama suku, agama yang lain-lain, tapi tetap saling menghormati. Tidak ada besar kecil. Tapi pengabdian 50%. Nomor 2 baru kepandaian. Nomor 3 fisik. Jadi 50, 30, 20 kalau saya bisa bagi. Ya karena fisiknya nggak dukung juga nggak bisa kamu datang sini nggak bisa. Tapi nggak boleh pinter. Jadi mesti ada, kalau kita biasa pakai namanya Dwiwarna Purwa Cendekia Wusana. Sudah saatnya kita bahu-membahu dengan semangat cinta kasih, menghargai segala kekayaan multikultural bangsa demi kemajuan pembangunan bangsa. Perjalanan sejarah bangsa ini menorehkan berbagai cerita. Beberapa di antaranya masuk dalam lembaran kelam, namun perlu juga mengingat bagian-bagian gemilang. Adalah pekerjaan rumah bersama untuk membawa bangsa ini ke tonggak sejarah yang lebih baik. Tragedi di masa lalu dapat menjadi pengalaman mahal dan berharga yang dapat dijadikan pembelajaran. Ketulusan maaf dapat diberikan, namun keadilan tetap perlu ditegakkan. Hanya dengan cinta kasih yang besar, segala kekotoran batin dan penderitaan dapat dipulihkan.